Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Chris Tepu. Dalam video kali ini sedikit aja bercerita karena kemarin kan kita habis review MacBook ya. Dan buat saya ini adalah satu pengalaman yang baru bagaimana menggunakan MacBook. Dan memang pengguna Windows ya disuruh pakai MacBook itu memang banyak banget problemnya. 2 bulan ini saya sudah pakai MacBook Pro M1 Pro 14 inci ini teman-teman. Dan memang banyak problem yang saya rasakan. Dalam video kali ini saya ingin berbagi pada teman-teman kenapa pengguna Windows itu agak sedikit antipati gitu ya menggunakan MacBook ya. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk subscribe, bantu saya terus untuk memperbesar channel ini. Kalau kalian suka video ini jangan lupa kasih like, dan kalau kalian juga punya pertanyaan bisa tolong tuliskan di kolom komentar. Oke, kita langsung saja. Ya, disuruh menggunakan MacBook memang sebagai Windows user pasti banyak problem ya. Karena yang kita tahu pasti Windows dengan OS ya atau Mac OS ini pasti punya perbedaan yang sangat signifikan ya. Pertama yang paling saya rasakan perbedaannya adalah pertama yaitu adalah transfer data ya. Karena di sini tuh di MacBook Pro saya itu nggak punya colokan USB ya, USB Type A ya. Jadi semua di sini ada Type C gitu ya untuk mengkoneksikan data atau micro SD ya. Di sini sudah ada slot micro SD. Tapi tetap aja yang namanya USB Type A itu menjadi satu generalisasi ya. Apalagi untuk laptop-laptop Windows pasti masih menyediakan yang namanya port USB Type A. Dan di MacBook Pro nggak ada sama sekali. Ini adalah problem pertama yang saya temukan ketika saya menggunakan MacBook Pro ini teman-teman. Itu menjadi salah satu hal yang menjadi masalah ya di MacBook Pro. Oke, kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua yang menjadi problem adalah ya dari displaynya yang jelas berbeda ya. Dimana kalau di MacBook itu semua tampilan itu tidak ada startnya gitu ya. Kalau di Windows kan kita masih ada kolom start gitu ya yang gambar jendela, 4 jendela gitu ya. Nah di MacBook ini nggak ada teman-teman. Jadi ya butuh sedikit adaptasi gitu ya dalam penggunaan MacBook Pro ini. Nah banyak sekali ketika saya mau membuka aplikasi, mau mencari aplikasi, ada sedikit problem di situ karena biasanya tinggal klik start gitu ya, sudah ada langsung menu gitu ya, dan langsung muncul beberapa aplikasi. Tapi kalau di MacBook nggak ada ya, adanya dia langsung seperti iPhone gitu ya, jadi sudah ada kolom-kolom untuk aplikasi. Tapi kalau diperhatikan ini beda banget dengan Windows ya, jadi langsung dia masuk memperlihatkan semua aplikasinya secara full layar. Kalau di Windows enggak ya, jadi hanya kita setting aja sesuai ukuran startnya sebesar apa gitu ya tampilan dari aplikasi-aplikasi yang muncul. Sedangkan kalau di MacBook langsung full di layar itu muncul ya teman-teman ya. Nah ini adalah poin kedua di mana saya melakukan penyesuaian menggunakan MacBook Pro ini teman-teman. Nah yang ketiga, poin yang ketiga adalah saya cukup amazed ya, cukup kagum dengan prosesor atau tenaga dari MacBook Pro ini ya. Jadi penggunaan untuk editing itu seperti nggak ada problem banget lah ya, karena ini memang mesin editing, jadi terasa juga signifikannya ketika saya menggunakan laptop Windows ya. Sebelumnya saya menggunakan laptop ROG Zephyrus M15 untuk penggunaan editing ya. Saya menggunakan aplikasi Adobe Premiere, dan ketika menggunakan MacBook Pro semuanya benar-benar smooth ya. Apalagi ketika kita merender dan ketika kita masukin beberapa efek gitu ya, atau efek di editing video kita atau di footage kita, dan itu benar-benar terasa banget smoothnya gitu ya menggunakan MacBook Pro M1 Pro ini. Jadi kalau dari segi tenaga untuk editing memang MacBook Pro ini nggak ada lawan lah menurut saya ya. Jadi powernya dapet gitu ya, kecepatannya juga dapet, dan memang nggak ada panas-panasnya ya. Kalau saya pakai pun dia jauh lebih hemat ya dari segi tenaga ya. Nah ini nanti akan jadi poin keempat. Dan MacBook Pro ini benar-benar memberikan satu kesan bahwa MacBook itu dipakai untuk editing ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Windows, tentu Windows ini seperti laptop yang
bukan dikhususkan untuk editing gitu ya, tapi untuk digunakan untuk pekerjaan yang secara general. Walaupun sebenarnya untuk laptop Windows juga bisa untuk editing, cuman mungkin kalau dari segi spesifikasi dengan laptop MacBook Pro ini jauh lebih nendang gitu ya kinerjanya. Nah, kemudian untuk poin yang keempat tadi sudah sedikit saya singgung, yaitu adalah dari segi baterainya. Jadi untuk MacBook Pro ini benar-benar hemat sekali. Jadi kombinasi antara laptopnya dari segi spesifikasi laptopnya didukung dengan operating system yang dimiliki oleh Apple atau macOS yang benar-benar bisa menghemat daya. Jadi kalau kalian mau ngedit video menggunakan MacBook Pro ini terkhusus ya teman-teman ya, dia hemat banget dari segi powernya gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan laptop Windows, waduh, satu video aja udah bisa berjam-jam ya. Kalau misalnya kita ngedit itu misalnya kita pakai 2 jam, itu baterai pasti udah mau habis atau sudah butuh untuk di charge lagi. Sedangkan MacBook ini teman-teman, saya pernah ngedit untuk 3 video sekaligus dalam kondisi penuh ya. Ketika selesai mengedit itu baru berkurang setengah. Jadi bisa kebayang hematnya gitu ya, terus dayanya yang benar-benar bisa diefektifkan untuk penggunaan editing gitu ya teman-teman. Jadi ini perbedaan yang benar-benar berasa banget ketika kita menggunakan MacBook dan ketika kita menggunakan Windows gitu ya. Ya itulah 4 hal yang benar-benar saya bisa rasakan ya ketika saya pindah dari Windows ke MacBook gitu ya. Dan memang ketika menggunakan MacBook ada satu pengalaman yang benar-benar memberikan satu perbedaan lah gitu ya teman-teman. Jadi ketika saya beli MacBook ini meskipun mahal harganya teman-teman, tapi ini worth it banget. Ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita kerjakan dengan sangat baik ya. Dengan sangat baik itu yang saya maksudkan adalah yang pertama efektif, kemudian kita nggak perlu bawa-bawa charger kemana-mana gitu ya karena dia cukup hemat gitu ya. Kemudian ada tenaga yang benar-benar bisa menghemat waktu teman-teman ketika penggunaan MacBook. Simple aja ketika kalian rendering ya, ketika kalian rendering menggunakan MacBook dibandingkan dengan laptop Windows, ada efisiensi yang tidak bisa saya jelaskan secara spesifik teman-teman, tapi pengalaman itu akan membuat kalian lebih nyaman bekerja di MacBook ya, terkhusus untuk kalian yang suka ngedit video atau suka ngedit foto gitu ya di Photoshop. Nah, pekerjaan-pekerjaan itu akan jadi lebih ringan ketika kalian menggunakan MacBook dibandingkan menggunakan Windows. Mungkin kalau menggunakan Windows dengan spesifikasi yang super gitu ya, mungkin akan bisa menyaingi lah. Tapi pasti kita butuh dana yang lebih besar lagi untuk mengupgrade spesifikasi dari laptop kita teman-teman. Oke, mungkin nggak usah panjang-panjang, tapi mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini bisa memberikan satu pengalaman juga satu penjelasan ya kepada teman-teman yang mau beralih dari Windows mungkin ke macOS gitu ya, atau buat teman-teman yang pengen tahu seperti apa sih macOS itu gitu ya. Jadi di dalam video ini mudah-mudahan sangat membantu buat teman-teman sekalian. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa untuk subscribe, bantu saya terus untuk memperbesar channel ini. Kasih like kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa juga untuk bagikan video ini kalau video ini bermanfaat buat kalian. Kalian bisa bagikan ke teman-teman kalian. Oke, saya Chris Tepu, sampai jumpa.